Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Seorang anak ingin ke pondok pesantren, tapi orang tua nggak ridho. Orang tuanya berkeinginan anaknya bekerja. Apa sikap yang harus dilakukan seorang anak? Aduh, ini kalau ibu saya nonton nih, ini pasti senyum-senyum ini. Karena pengalaman pribadi ini. Masya Allah. Jadi dulu waktu SMP itu ketika saya kelas 3 SMP, itu udah ujian terakhir. Nem juga waktu itu kalau nggak salah udah mau keluar gitu. Dan pilihan sekolah juga udah dipilih lah gitu. Tiba-tiba keretak hati saya itu kencang bener mau ke pesantren. Kencang bener. Orang tua saya dua-duanya nggak setuju. Abah sama mama nggak setuju. Masya Allah. Apalagi di zaman saya dulu tahun 91 itu pesantren di keluarga kita gitu ya. Image-nya itu jelek. Jadi pesantren itu sebagai tempat tempat anak-anak nakal lah gitu loh. Sampai ibu saya ngomong, buat apa kamu ke pesantren? Kamu kan nggak nakal, kamu nggak termasuk anak yang nakal, yang bandel sama orang tua gitu. Sempat diomongin begitu. Jadi tahun itu keluarga kita, cuman nggak tahu kok yang lain sih. Jadi pesantren itu tempat orang buang anak-anak nakal ditaruh di pesantren gitu. Sampai saya curhat sama guru SMP saya waktu itu. Dulu zaman saya itu ada guru BP, bagian apa ya, BP itu ya? Konseling, namanya Pak Ujang. Gitu. Ya, nonton nggak Pak Ujang ini? Saya pernah curhat, Pak Ujang, aduh, saya sebenarnya mau masuk pesantren, dia bilang gitu. Karena saya memang alhamdulillah ranking terus dulu tuh. Gitu. Sampai guru matematik saya juga sempat ngomong, aduh kamu kenapa baru sekarang ngomong, dia bilang begitu. Karena kamu kemungkinan masuknya sekolah favorit SMA gitu loh. Karena pas keluar NEM itu, NEM saya bagus waktu itu, demannya bagus. Jadi sayang, bangku itu seharusnya kalau kamu dari awal itu bisa dialihkan ke teman kamu yang lain gitu. Terus saya gitu. Akhirnya saya nggak putus asa waktu itu. Saya ngomong ke kakek saya, tetap nggak izinin. Nggak boleh juga, nggak diizinin. Terus termasuk teman-teman sahabat-sahabat saya SMP, sahabat-sahabat yang deket lah. Wah itu buat apa ke pesantren, kita nggak bisa kumpul lagi, nggak bisa nongkrong lagi malam minggu dan lain sebagainya itu. Intinya itu dari sekian banyak orang yang saya mintai pendapat, nggak ada satupun yang setuju dengan niat saya ke pesantren. Masya Allah. Tinggallah saya sebatang kara gitu, merenung, ya Allah nggak ada yang setuju. Padahal saya niat benar mau masuk pesantren itu karena memang saya dari kecil pengen jadi seorang ustadz lah, dari kecil gitu. Dari zaman saya tinggal di Tenabang, bapak saya kebetulan juga takmir masjid, jadi pengurus masjid. Masjidnya namanya Masjid Al-Bukhari di Tenabang. Kebun Pala, kalau ada yang tahu Kebun Pala Tenabang, Masjid Bukhari. Depan itu rumah saya. Gitu. Sampai keputusasaan saya itu udah sampai puncak lah itu. Waduh, ke siapa lagi saya ngomong ini. Termasuk teman-teman yang memang tempat curhat saya itu nggak ada yang setuju sama sekali. Akhirnya ada satu keluarga, ya, dia itu anak bungsu dari kakek saya, berarti paman saya itu. Saya cerita ke dia itu, Mang, Hakim sebenarnya mau ke pesantren gitu, cuman mama sama abah ini nggak setuju, Mang gitu. Terus abah sama emak, maksudnya abah emak itu kakek nenek, juga nggak setuju, Mang, nggak ada yang setuju. Uak juga nggak ada yang setuju gitu. Padahal minta support mereka itu. Wow, disitulah pamanannya marah-marah. Gimana anak mau baik, mau dalamin agama malah nggak setuju? Ayo sekarang pulang, dia bilang. Waktu itu saya pulang lah ke rumah saya. Ibu saya diomelin. Sampai nangis ibu saya itu. Yang pada akhirnya, alhamdulillah bapak saya luruh hatinya. Terus dia ngomong ke saya, kamu mau pesantren di mana? Istilahnya udah mulai ngizinin lah saya masuk pesantren. Kamu mau masuk pesantren di mana? Oh, di situ bingung. Pesantren mana? Belum tahu maksudnya. Karena nggak ada tahu pesantren tuh, nama pesantren itu nggak tahu. Kalau sekarang kan tahu lah, ada Gontor, ada ini segala banyak lah info. Kalau dulu tuh sama sekali.
pesantren mana ya? Bingung saya. Akhirnya dijawab, pokoknya mau masuk pesantren yang bukan di Jakarta. Terserah pesantren apa gitu. Banyak Ustaz. Hah? Banyak. Iya, pokoknya di Jawa gitu. Pokoknya yang jauh dari Jakarta gitu. Mau nggak mau kalau pesantren, kalau tadinya ibu saya kan maunya, kalau nggak salah tuh Darun Najah. Waktu itu hampir sempat ya, Darun Najah yang di Cipulir apa yang di mana itu. Rempoa itu. Yang tahu waktu itu cuman itu. Gimana kalau di Darun Najah aja? Oh nggak mau, kalau di Jakarta kedeketan. Pengennya yang jauh. Gaya aja dulu itu. Akhirnya diputuskan dari cari-cari info, nggak taunya kakek saya dari Bawazir Cianjur itu pernah memasukkan anak-anaknya itu ke dalam pesantren di Bangil. Gitu. Ya, akhirnya ya udah daftar di Bangil, berangkat di Bangil, akhirnya berangkat kita ke Bangil itu, tanpa diantar waktu itu, sendiri Ustaz. sendiri saya ke Bangil. Masya Allah. Jadi kebetulan ada perwakilan pesantren di Jakarta, saya ikut sama mereka. Saya lihat semuanya teman-teman saya itu yang anak-anak baru itu yang mau masuk pesantren, bapaknya ikut, ada bapak ibunya ikut. Saya doang bapak ibunya yang nggak ikut. Jadi yang lain pada ada orang tuanya, saya bengong ya sendiri di kereta itu. Sampai ada orang Depok namanya, kalau nama ininya Fajar. Masya Allah. Ini dari siapa yang ngasih ini? Jidah. Panggil ya. Sini katanya. Bapak ibu kamu nggak ikut gitu loh. Enggak pak. Ya udah kamu ikut aja sini sama saya. Ini kenalin anak saya, dia juga baru masuk pesantren, namanya Fajar. Orang Depok gitu. Udah adanya makan semua udah sama dia. Jadi kita udah nggak merasa sendiri lah. Tadinya ya sempat ngiri juga yang lain kok. Diantar bapak aja makan masih disuapin. Gitu kok sendiri, tapi ya itulah lika-liku yang pada akhirnya ya Allah mentakdirkan saya di sana selama kurang lebih sampai tahun 96 lah saya lulus gitu. Kurang lebih 5-6 tahun. Karena ada 2 tingkat yang saya lengkapi gitu. Karena dianggap nilai saya bagus, saya bisa naik langsung beberapa tingkat. Jadi intinya begitu, kalau Anda memang punya niat masuk pesantren, minta pertolongan Allah gitu, karena kita nggak tahu kapan Allah menurunkan pertolongannya gitu. Jadi saya juga pernah mengalami masa-masa seperti itu, kayaknya sulit, kayaknya saya nggak jadi masuk pesantren. Saya pernah seperti itu. Ada keputusasaan. Iya, karena orang-orang yang saya datengin, yang saya minta pendapat, satu pun nggak ada yang setuju. Alasannya buat apa kamu di pesantren, kamu anak laki satu-satunya, kamu pengganti bapak gitu. Apalagi zaman dulu itu yang namanya pesantren kan, apa sih paling jadi kiai kampung, bukan yang ngerendahin gitu loh. Jadi banyak zaman dulu itu para orang tua itu masalah pondok, khususnya Jakarta ya, kalau wilayah Jawa mah enggak. Jakarta itu berpikirnya seperti itu. Apalagi mungkin bapak saya punya cita-cita saya sampai sarjana ini segala macam. Kalau pesantren takutnya menghambat, nggak bisa ini segala macam gitu. Tetapi ya ternyata ya inilah takdir yang Allah berikan. Yang mudah-mudahan takdir ini bisa membawa kebaikan buat saya pribadi dan khususnya kepada kedua orang tua saya gitu. Jadi yang tanya tadi itu, teruslah minta pertolongan Allah, karena kita nggak akan tahu kapan pertolongan Allah itu datang. Ya, jangan putus asa, terus berjuang. Hah? Nanya, Apa tuh? nama pesantrennya. Nama pesantren? Kenapa emang? Saya juga belum tahu kan. Jadi pesantren saya itu dia apa namanya, pesantren yang jalurnya itu kepada fikih, gitu. Kepada syariat, gitu loh. Jadi pesantren saya itu sama sekali enggak mengajarkan ilmu-ilmu kayak begini. Iya, jadi pesantren saya itu sama sekali nggak mengajarkan ilmu-ilmu, entah orang nyebutnya ilmu hikmah, ilmu kebatinan, ilmu tentang perjin, ilmu perdukunan, ilmu klinik, nggak ngajarkan sama sekali. Jadi murni saya belajar di pesantren itu belajar hadis, belajar Quran, terutama fikih yang menjadi acuan, yang menjadi identitas gitu loh. Mempelajari beberapa mazhab, beberapa pendapat imam-imam mazhab gitu loh. Jadi lebih banyak
kepada, kalau misalnya Gontor, kalau Gontor itu terkenalnya dari segi bahasa misalnya, lughahnya yang bagus. Nah, pesantren saya itu dalam bidang fikih. Karena salah satu pendiri pesantren saya itu termasuk tokoh nasional, yang murid senior mereka itu yang bernama Bapak Muhammad Natsir, yang pernah menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia di zaman Soekarno. Jadi itu dia pendiri pesantren saya. Pasti paham lah orang Bangil kalau saya udah nyebut seperti itu. Ya, Al-Ittihadil Islamiyah kalau pesantren saya namanya itu. Ya. Kenapa saya nggak sebut? Karena saya menghormati ustadz di pesantren saya gitu loh. Ya, menghormati beliau. Takutnya dianggapnya image-nya pesantren itu mengajarkan hal-hal klinik, ini nggak, sama sekali enggak. Hal-hal seperti ini saya pelajari secara pribadi oleh beberapa ustadz pesantren. Gitu. Di masa-masa akhir kelulusan saya waktu itu kalau nggak salah tingkat 5. Banyak ada beberapa kasus kesurupan. Nah, kebetulan saya dipercaya untuk menangani itu gitu loh. Jadi ada 2 ustadz yang mengajarkan saya beberapa doa, beberapa teknik pukulan, teknik totokan gitu untuk mengeluarkan makhluk-makhluk gaib gitu. Gitu. Jadi pesantren saya nggak mengajarkan ilmu-ilmu klinik, amalan-amalannya amalkan ini, baca 100 kali harus puasa, malah kita menganggap hal-hal seperti itu bertolak belakang dengan ajaran Rasul. Gitu. Jadi saya pelajari ini dari secara pribadi, termasuk prana sendiri. Prana yang saya pelajari itu asalnya dari salah satu guru pesantren, almarhum, beliau telah meninggal dunia. Saya diajarkan beberapa teknik gitu, teknik pesantren. Waktu itu memang untuk pengobatan saya pribadi, karena saya waktu itu punya sakit mah yang agak sedikit menahun gitu. Jadi kalau saya makan nasi itu, wah terasa perih nggak karu-karuan. Akhirnya beliau mengajarkan saya teknik pengobatan pribadi gitu loh, dengan tenaga prana. Gitu. Nah dari situ akhirnya dibukalah kunci-kuncinya. Sebenarnya bukan kamu aja yang, bukan diri saya sendiri yang bisa diobati, tetapi orang lain pun bisa. Kalau kamu melatih ini, gerakan itu, gitu. Begitu Vi, jadinya Vi. Ya sedikit buka kartu jadinya. Alhamdulillah. Jadi pesantren saya, jadi hilangkan impian kalian semua kalau di pesantren saya diajarkan ini itu enggak. Semuanya di luar dari kurikulum. Bahkan kita menghindari hal-hal seperti ini. Mempelajari klinik, mempelajari itu harus dihindarkan. Ilmu pelet, amalan-amalan, hikmah segala macam gitu. Jadi murni pesantren saya itu mengajarkan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan, baik melalui lisan beliau atau melalui perbuatan beliau atau takrir dari sahabat-sahabat beliau. Itu, masya Allah. Semoga Allah memberikan ampunan kepada diri saya.